Kalian sering lewat jalan TB Simatupang tiap hari? Setiap pagi hari, berangkat lewat jalan ini. Dan sore harinya, ketika jam pulang kerja juga melewati jalan ini kembali? Selamat! Anda orang yang kuat. Kuat menahan emosi. Kuat menahan amarah. Dan yang pasti, kuat menahan gas dan rem setiap melintasi jalan tersebut. Pasalnya, jalan TB Simatupang sedang tidak baik-baik saja. Dan imbasnya tentu saja kepada para pemakai jalan TB Simatupang ini. Gue lihat ini macet banget, makanya gue minggir, ini pusing gitu. Bukan monster, bukan begal, dan bukan kriminalitas yang mengintai kalian. Saya tidak akan mengulangi lagi. Tapi aktivitas proyek yang bikin kalian menghela napas. Dan sambat, ini kapan selesainya? Dan gak tanggung-tanggung, bukan satu proyek saja yang sedang dikerjakan di jalan ini. Untuk saat ini, setidaknya ada 3 titik proyek di jalan TB Simatupang. Seperti kota-kota besar lainnya, Jakarta memang terkenal dengan kemacetannya. Tidak ada angin dan hujan saja sudah auto macet. Apalagi jika ditambah aktivitas proyek di tengah jalan, maka akan menjadi combo macet. Bukan omong kosong. Mari kita lihat langsung fakta di lapangan. Kita mulai dari lampu merah Pasar Rebo. Orang-orang Bogor, Jakarta Timur bagian selatan, dan beberapa warga Bekasi lah yang paling banyak berkontribusi dalam memenuhi jalan TB Simatupang ini. Brother. Terutama di jam-jam sibuk. Karena memang, salah satu akses termudah menuju pusat Jakarta adalah lewat jalan ini. Para penyintas ini, untuk memasuki ruas jalan TB Simatupang saja sudah harus bersaing melawan Transformers dan Tayo, di lampu merah Pasar Rebo. Itu kalau lampu lalu lintasnya menyala. Kalau mati, perjalanan akan menjadi lebih sulit. Tak lama, akan disusul antrian di lampu merah condet. Lalu maju sedikit, dan bersiaplah untuk menghela napas. Antrian sudah mulai mengular, terlihat bahkan dari jembatan Sungai Ciliwung. Dan saksikan sendiri, bagaimana riuhnya warga yang saling berjejal. Dulu sebelum ada pekerjaan, kapasitas jalan bisa menampung hingga 2 mobil sekaligus. Sekarang hanya mampu dilewati 1 mobil dan 1 motor. Ditambah lagi, sekarang ada garapan fiber optik yang ikut-ikutan menghalangi jalan. Apa gak bisa menunggu, minimal sampai pekerjaan sebelah selesai lebih dahulu? Sebagai informasi, saat ini adalah jam pulang kantor. Dan inilah situasi langsung dari arah Pasar Rebo menuju Pasar Minggu. Meriah sekali kan? Sore hari saja seramai ini. Apalagi di pagi hari. Penasaran dengan kondisi di pagi hari? Beginilah. Meriah sekali bukan? Sebuah definisi ujian orang puasa sesungguhnya. Ujian fisiknya dapat, ujian emosinya juga dapat. Semua ini dilakukan biar dapur tetap ngebul. Dan bisa lancar nyicil KPR. Ngutang gak mau bayar. Sekarang giliran warga Depok yang mesti ngelus dada. Untungnya, mereka terimbas macet cuma pas pulang kerja. Tapi tetap saja, yang namanya macet gak pernah bikin nyaman. Tepat depan Aeon, kita akan menjumpai dengan aktivitas proyek lagi. Untungnya, pekerjaan sudah hampir rampung. Masih teringat beberapa minggu sebelumnya, macetnya tak kalah meriah dari tempat lain. Pengunjung Aeon, dan mereka yang sekedar melintas harus sama-sama saling mengalah. Belum lagi mobil angkutan yang kerap berhenti, mereka menunggu calon penumpang yang telah turun dari stasiun Tanjung Barat. Pastinya, bukan tanpa tujuan pemerintah melakukan pekerjaan seperti ini.
Pekerjaan proyek di daerah ini adalah pembuatan kolam atau storage, serta peningkatan kapasitas saluran existing. Salah satu biang banjir memang di sekitar sini, tepatnya di Jalan Nangka. Ketika hujan turun, maka sudahlah. Oleh sebab itu, perlu dibuat kolam bawah tanah, biar tidak ada lagi genangan tiap kali turun hujan. Yang ketiga, kalau dalam dunia game, ini semacam raja terakhir. Dampaknya bukan main-main. Terstruktur dan masif. Proyek ini sudah berjalan selama berbulan-bulan. Sejak akhir tahun 2023. Dan sampai sekarang, belum pecah telur juga. Ada yang ngomong kalau bulan Desember tahun kemarin akan selesai. Ada juga yang bilang bahwa bulan Februari tahun ini akan selesai. Nyatanya, sampai bulan Maret tahun 2024, atau sampai video ini direkam, proyek masih berjalan. Info terbaru, bulan depan, April 2024 akan selesai. Kita doakan saja. Memang, sebagus-bagusnya rencana manusia, akan kalah dengan rencana yang di atas. Keterlambatan bisa jadi karena banyak faktor. Bisa karena cuaca yang sering hujan. Atau karena memang ini proyek sulit, sehingga butuh skill elit. Sebagai warga, kita tahunya proyek ini tidak selesai-selesai. Dan pasti banyak di luaran sana yang beranggapan, kalau pemerintah gak bisa kerja. Berada tepat di depan Antam. Tapi macetnya sampai ke persimpangan Ragunan. Semua sebab proyek polder ini. Di sini semakin ketahuan. Kata kuncinya ada pada sarana fisik. Jadi wajar saja, dibutuhkan proyek-proyek semacam ini. Dari yang cuma hitungan detik, sekarang menjadi puluhan menit. Hanya untuk lepas dari kemacetan ini. Fenomena ini menyebabkan bottleneck yang sangat-sangat kacau. Tak hanya menghalangi jalan arteri, tapi juga menghalangi akses kendaraan yang masuk ke jalan tol. Jadi pertanyaan, kenapa tidak dialihkan ke jalan tol? Tidak memungkinan juga. Jalan tol juga tidak kalah macet. Lagi pula, apa mau, jalan tolnya dilewati tanpa bayar? Rugi waktu? Sudah pasti. Rugi materi juga tidak terelakkan. Tak hanya dari pengguna jalan, pemilik usaha di sekitar daerah sini juga terkena dampaknya. Usaha jadi sepi. Orang-orang mungkin sudah malas terlebih dahulu melihat kemacetan luar biasa ini. Pada akhirnya, solusi yang ditawarkan untuk terhindar dari macet adalah mencari jalan alternatif lain. Bisa lewat gang atau masuk perkampungan. Bisa dilihat sendiri, hasilnya kurang memuaskan. Macet di jalan utama, macet pula di jalan alternatif. Kalau memakai motor, masih agak tertolong, masih bisa nyelip-nyelip. Kalau memakai mobil, jangan banyak harap. Kalau sudah begini, kita sebagai pengguna jalan cuma bisa menunggu, sampai proyek selesai. Sampai kepada kondisi kembali normal. Syukur-syukur lebih baik lagi. Amin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Mau ngamuk-ngamuk juga tidak mungkin. Semua ini pasti sudah diperhitungkan matang-matang. Apalagi, ini adalah proyek untuk jangka panjang. Ke depan, semoga tidak ada lagi banjir di daerah sekitar sini. Amin. Untuk sekarang, harapan kita sebagai pengguna jalan itu tidak muluk-muluk. Semoga proyek cepat selesai. Amin. Dan dapat berfungsi dengan sebagaimana mestinya. Amin. Tidak ngaret lagi, tidak mangkrak, dan yang tak kalah penting, tidak dikorupsi. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.